sebatas lagu, tak sebatas perlu. Ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu. Ku datang Tuhan. Hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Lagu cintaku, lagu cinta untukmu.
Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baik Tuhan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Jikalau sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap perlengkapan yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, juga multimedia ya Bapa, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga yang memberkati dan urapi setiap pembicara kami pada pagi hari ini. Kiranya ya Bapa, urapan-Mu boleh turun Tuhan, dan kami yang mendengarnya boleh pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mulai masuk dalam pujian dan penyembahan. Persilahkan untuk yang bertugas. Mari terima sukacita surga saudara, sebab itulah kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Mari rasakan kasih-Nya. Ye ye ye. Oh, sama-sama katakan. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. ku Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Oh haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata bagi kami. Mari umatnya lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Katakan sama-sama. Terima sukacita surga, Itulah itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat rasakan. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan. itulah kekuatan bagi jiwa. Oh, Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan takkan patah semangatku, oh, takkan hilang kekuatan. haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. takkan hilang Oh, oh. kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi serukan haleluya. 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 Kau ada dalam hatiku, Takkan takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, yeah. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku.
Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan sukacita surga nyata penuhi kami. Haleluya. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dan lebih lagi. Haleluya Bapa. Bersyukur padamu Tuhan atas
Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahwasanya pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk berkumpul bersama Tuhan. Dalam kesehatan yang Kau beri, dalam berkat yang Kau beri kepada kami Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, sharing firman-Mu dari hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya tutup buku hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata, dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang besar ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi, Jemaat God Center. Senang sekali ini pelayanan ketiga saya di God Center, suatu kehormatan buat saya pribadi, bisa melayani di Jemaat God Center, dan kiranya benih firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua sekalian pada pagi hari ini ya. Ini. Tema firman Tuhan pada hari ini seperti yang di gambar, yaitu penundukan diri. Ya, apa yang saya ingin angkat hari ini yaitu ya soal masalah dari penundukan diri ya. Namanya juga penundukan diri itu kan berarti di bawah otoritas orang lain. Ya, dan hal ini adalah hal yang sangat sulit untuk banyak orang, untuk sebagian orang, namanya penundukan diri. Baik dalam hal pekerjaan, yang mungkin masih sekolah, tapi kayaknya sih di sini rata-rata bekerja ya. Ya dalam hal pekerjaan, banyak yang nggak mau bekerja di bawah orang lain. Banyak juga yang gonta-ganti pekerjaan karena sakit hati, karena ditegur. Ada juga yang gagal menguasai dirinya, ya, dalam hal tunduk baik pada peraturan atau pada atasan di perusahaan, kan pasti ada atasan, pemimpin atau bos ya, padahal cari kerjaan itu nggak mudah gitu ya, apalagi zaman sekarang ini cari pekerjaan itu nggak mudah gitu ya. Kita tahu gitu, tapi banyak yang malah kehilangan pekerjaan mungkin gara-gara masalah penundukan diri ini ya, karena setiap kita mungkin banyak hal yang bertentangan sama ego kita, banyak hal yang dimana kita merasa ini merendahkan harga diri kita, yang merasa ini menyangkut kebanggaan diri kita. Jadi kita biarkan diri kita terkadang dikuasai ego, sehingga kita mungkin banyak melewatkan banyak kesempatan baik dalam hidup kita karena masalah penundukan diri ini. Ya, tapi yang harus kita tahu dengan hal seperti ini, bukan saja kita akan terlibat masalah dalam karir atau keluarga, tapi ini juga akan terlibat dengan masalah kita, hubungan kita dengan Tuhan, gitu ya. Jadi maka dari itu, mari kita baca di next slide. Efesus 5 ayat 23 sampai 25. Seperti biasa ada yang mau membacakan? Efesus 5. Oh. Firman Tuhan, Efesus 5 ayat 23 sampai 25. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, ini bukan mau bahas soal pernikahan juga suami istri, tapi ini Kristus dilambangkan pria atau suami gitu. Dan istri dilambangkan jemaat. Seperti kita tahu. Jadi jemaat tunduk kepada Kristus sama seperti istri tunduk kepada suami gitu. Jadi itulah mengapa kita juga harus belajar yang namanya penundukan diri ini. Ya, penundukan diri ini lebih ke otoritas Kristus, ya. Masalahnya di dunia ini kan Tuhan percayakan otoritas kepada setiap orang yang ada dalam hidup kita. Misalnya kalau di keluarga, orang tua kita. Di komunitas ada pemimpin, ya. Di kantor ada yang namanya bos, itu pemimpin, ya. Bahkan di negara ada yang namanya pemerintah, ya. Jadi kita harus menghargai otoritas mereka, gitu. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Nah, di sini ada satu kalimat yang saya pegang, yang mungkin jemaat God Center juga sering banget dengar. Jadi bukan benar atau salahnya suatu
suatu hal ya, tapi bagaimana respon kita ya, bagaimana cara pandang kita, bagaimana sikap hati kita ya, tingkah laku kita, itu yang Tuhan lihat gitu. Jadi kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah ya. Tapi bagaimana cara kita memiliki respon yang benar ya, kita harus memiliki dasarnya. Apa itu dasarnya? Yaitu penguasaan diri gitu. Dasar segala sesuatu itu ada di buah roh yang ke-9 ya, penguasaan diri gitu. Jadi mari kita baca di next slide. Amsal 25 ayat 28. Boleh lagi ada yang membacakan? Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Amin ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, iblis itu memang datang untuk menghancurkan ya. Tapi asal kita tahu penghancur sesungguhnya itu adalah terkadang itu adalah diri sendiri, yaitu orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ya, jadi tanpa pengendalian diri kita akan nggak sadar menghancurkan apapun yang kita sendiri bangun. Gitu. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan tanpa penguasaan diri kita bisa menghancurkan itu semua. Dengan diri kita sendiri gitu. Makanya kenapa banyak orang hebat di luar sana yang mungkin pelayanannya kuat, ya. Tapi kalau dia nggak punya dasar yang kuat, dia bisa menghancurkan apa yang dia sendiri bangun. Mari kita baca lagi di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Next slide. Ya, ada yang mau bacain lagi? Dua Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Amin. Amin. Terima kasih. Inilah yang dicatat Alkitab apabila seorang yang tadi, yang mungkin hamba Tuhan yang sudah diurapi, tapi tidak memiliki penguasaan diri. Dia bisa menggunakan otoritasnya untuk, malah di sini dikatakan mengutuk mereka demi nama Tuhan. Lalu keluarlah 2 ekor beruang dan 42 orang anak tercabik-cabik gitu. Jadi hamba Tuhan sekalipun orang yang diurapi, kalau nggak punya penguasaan diri, ya bisa kita lihat sendiri, bisa sangat mengerikan dalam menggunakan otoritasnya gitu. Jadi penguasaan diri ini adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita dapat secara instan. Itu adalah suatu proses pembentukan hidup. Ya, dari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang mungkin memiliki pengurapan, orang yang memiliki kuasa, mungkin penyembuhan dari Tuhan, itu mungkin bisa didapatkan secara instan gitu. Tapi yang namanya proses masuknya kebenaran firman Tuhan ke dalam hidup kita, di mana kita diproses, di mana kita dibentuk, dan menimbulkan suatu karakter dasar penguasaan diri ini nggak bisa didapat secara instan. Itu namanya perlu proses, perlu dibentuk ya lewat kebenaran firman ya. Jadi agar kita memiliki dasar yang kuat, agar kita dapat seenggaknya dapat mempertahankan apa yang kita bangun, yang kita usahakan, yang kita kerjakan, hidup kita ini harus mau diproses. Hidup kita ini harus mau dibentuk. Contohnya apa? Contohnya seperti seekor ulat yang berubah jadi kupu-kupu ya. Dia perlu diproses juga. Ulat ini masuk ke dalam kepompong. Yang namanya kepompong itu dia diproses. Yang pada akhirnya ya mungkin dia akan dibentuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Jadi kita pun demikian, kita pun harus mau masuk dalam proses, kita harus mau dibentuk oleh kebenaran Tuhan, kebenaran firman. Ya. Iblis malah suka kalau seseorang tiba-tiba naik secara instan tanpa proses ya. Karena dia tahu seseorang yang langsung naik tanpa proses itu juga akan sangat mudah untuk dihancurkan. Ya.
Jadi kalau misalnya mendadak ada jabatan tanpa proses, mendadak berkeluarga juga tanpa proses, ya. Tanpa proses itu cepat atau lambat itu pasti akan lebih mudah hancur gitu. Jadi yang pertama itu dasarnya yaitu penguasaan diri, ya. Mau masuk dalam proses, mau masuk dalam proses dibentuk oleh kebenaran firman. Dan yang kedua, mari next slide kita baca di Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Apalagi boleh membacakan? Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Amin. Ya. Jadi ini soal kemarahan, ya. Banyak penyesalan dalam kemarahan, ya. Banyak keputusan yang salah juga dalam kemarahan. Banyak kebodohan dalam kemarahan, banyak kesia-siaan dalam kemarahan, ya. Jadi seringkali orang yang marah itu pasti cenderung cepat berkata-kata tapi lambat untuk mendengar, ya. Jadi dalam hal banyak perkataan kita itu ya di situ banyak pelanggaran, banyak kesalahan, banyak kesia-siaan lah gitu. Jadi yang kedua ini ya kita harus dimulai dari dalam diri kita. Harus evaluasi diri. Perhatikan cara hidup kita ya. Mari kita buka lagi di next slide Mazmur 147 ayat 3. Ya, hari ini banyak baca firman. Ayo, siapa lagi yang bisa membacakan? Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Amin. Ya, seringkali mungkin di wajah tersenyum seseorang, kita nggak akan tahu gitu dalam hatinya rupanya ada luka gitu. Ya, dan hati orang yang ada lukanya, hati orang yang terluka itu biasanya mudah marah. Ya, jadi Firman berkata di sini, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, di sini maka dari itu kita harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Agar hati kita dipulihkan. Seringkali kita nggak sadar, ya. Kita nggak sadar hati kita sendiri terluka. Makanya kenapa bisa aja dimanapun kita berada, bawaannya kayak kita bawa api. Maunya ribut sama orang. Susah mengendalikan diri kita. Ternyata apa? Dalam hati kita ada luka. Gitu. Maka dari itu kenapa kita ya harus datang kepada Tuhan. Karena ia akan membalut hati yang terluka. Ya, percayalah gitu. Percayalah kepada Tuhan bahwa ia satu-satunya yang dapat menyembuhkan orang yang patah hati. Dapat membalut luka-luka kita gitu. Karena yang paling penting dalam misalnya anak-anak cowok mungkin tahu permainan sepak bola ya, yang paling penting dalam permainan sepak bola itu bukan seberapa banyak kita mencetak gol. Tapi yang lebih penting lagi, kita harus benar-benar memastikan gawang kita jangan kebobolan. Karena percuma nanti kita mencetak 10 gol, ternyata gawang kita kebobolan 15. Ya, itu sama aja kita kalah gitu. Jadi sia-sia. Jadi baiknya kita memperhatikan gawang kita sendiri. Perhatikan hidup kita. Ya, kita harus jaga diri kita sendiri. Next slide. Ya, seperti yang dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Akan saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, sedikit kemarahan itu bisa udah menghancurkan semuanya. Istilah kata makanan. Seberapapun enaknya, ada sosis, nasi, semuanya sudah pas. Tapi kalau kebanyakan garam, udah nggak enak. Pasti akan dimuntahkan. Ya, seperti di firman ada sedikit ragi itu menghamirkan semuanya, itu udah sedikit kemarahan saja itu sudah dapat menghancurkan segalanya. Percuma kita udah baca Alkitab, kita nggak pernah terlambat setiap hari kita saat teduh, kita selalu melayani Tuhan. Tapi kalau dalam hati kita sendiri terluka, dalam hati kita sendiri belum selesai, ya
percuma saudara-saudara, teman-teman jadi saudara-saudara. Ya, jadi kayak kita perlu datang kepada Tuhan. Meskipun kita memang seperti gelas yang mungkin bagi kita tidak pernah melakukan suatu dosa yang seperti apa gitu. Tapi namanya gelas, kalau nggak pernah dibersihkan juga, lama-lama dia akan berdebu. Kita tetap harus dilap. Setiap hari kita harus lap. Kita juga tetap harus setiap hari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan bersihkan hati kita. Ya, karena kalau kita sendiri nggak jaga hati, kita nggak akan sadar kita akan membawa api. Mungkin ada luka atau apa. Jadi rendahkan hati kita, datang kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Inti dari semua itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memuliakan hati kita. Mari kita baca lagi di next slide, di Yohanes 15 ayat 7-8. Boleh minta tolong ada yang bacain lagi? Yohanes Yohanes 15. 15. Ya, Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Amin. Jadi inti semuanya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Mintalah, maka kita akan menerimanya. Tuhan akan memberikannya, karena dalam hal ini nama Tuhan dipermuliakan. Ya, biarlah jadi dua hal ini. Yang pertama tadi dasar penguasaan diri kita, dan yang kedua evaluasilah dalam diri kita. Ya, itu yang membuat kita apapun masalah kita, apapun mungkin masa lalu kita, ya kita bisa melewatinya, dan kita bisa melewati proses pada penundukan diri ini. Ya, sebab Tuhan nggak butuh orang yang hebat sekali atau pintar sekali, apa sombong, ya Tuhan nggak perlu itu gitu. Karena Tuhan sendiri katakan, kita mau sombongan apa, kita mau pencapaian apa, mau kepemilikan apa, kepintaran apa gitu. Karena bagi Tuhan hikmat dunia itu semua kebodohan gitu. Ya, maka dari itu marilah kita mau masuk dalam proses. Kita mau dibentuk. Ya. Penundukan diri ini juga membuat kita memiliki mental yang dimana kita memiliki mental mau melayani, bukan hanya mau dilayani. Ya. Sebab kita ada di dunia ini, baik lagi kita bukannya hanya menunggu berkat dari Tuhan, tapi kita harus menjadi sumber berkatnya. Kita harus berdampak. Ya. Kita harus berdampak bagi semua orang. Dan pastikan kita menjadi dampak itu bukan mengeluh, tapi kita bersyukur. Ya. Kita jangan bersungut-sungut, karena Tuhan sangat menyukai apabila kita rela melakukan jadi berkat dengan bersyukur, hati yang bersyukur, ya. Sebab bukan apa yang orang lihat tentang kita, tapi apa yang Tuhan kehendaki, ya, dalam hidup kita untuk orang lain. Tuhan kehendaki kita menjadi dampak. Jadi jangan lupa juga untuk pulihkan dulu hati kita, ya. Maka dari itu, dari kita memulihkan hati kita, kita baru bisa memulihkan hati orang lain. Kita bangun dulu diri kita, baru kita juga bisa membangun orang lain. Begitu. Sekian firman Tuhan kali ini. Mungkin sedikit sharing tentang pengalaman pribadi lewat suatu proses, salah satu proses yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup saya. Jadi bisa dikatakan dulu saya masih zaman sekolah, saya termasuk orang yang lumayan pintar lah. Lumayan pintar. Jadi dari situlah terbentuk dalam hati saya tanpa saya sadari, mungkin saya sombong dan arogan gitu. Jadi kalau istilah kata kalau zaman sekolah mungkin ada yang ketemu teman kalau istilah kata lagi ujian begini. Nah, diam-diam kerjain. Nah, itu saya. Dimana kalau ada orang yang bilang udah kerjain PR belum? Oh, saya sudah gitu. Nah, itu saya gitu. Orang-orang tipe-tipe teladan rajin gitu. Dan ternyata pas saya saya tamat SMA, saya diizinkan Tuhan untuk langsung bekerja sambil kuliah, dan di situ benar-benar mengubah
sifat saya gitu. Benar-benar mengubah eh, kepribadian saya pribadi gitu. Jadi saya yang di kuliah saya SMA IPA, tiba-tiba saya diizinkan Tuhan kuliah akuntansi dengan tak disengaja juga. Saya juga bingung kenapa bisa tiba-tiba nyasar ke akuntansi gitu. Jadi saya benar-benar dimulai dari nol, nggak bisa apa-apa di saat itu. Dan di kantor pun seperti itu, saya harus bekerja di suatu bidang yang kantor saya sekarang. Jadi saya udah 8 tahun bekerja dari saya tamat SMA. Jadi benar-benar di suatu bidang yang saya juga sama sekali nggak mengerti. Di situ saya belajar bahwa benar-benar saya harus belajar menundukkan diri. Saya nggak bisa sombong di saat itu, karena saya benar-benar juga nggak mengerti. Bahkan kalau misalnya kita yang bekerja di kantor pasti mengerti lah, namanya kalau di kantor pasti ada ngomong, kamu S1 tapi percuma mendingan tamat SMA gitu, sama aja gitu. Pasti ada aja yang namanya, otak kamu gimana sih, mulut kamu gimana sih, dan segala macem lah. Dan di saat itu saya yang berpikir saya pintar, pasti ego saya kuat gitu. Dan di saat saya digituin sama orang kantor dan segala macem, pasti saya ada merasa sakit hati. Dan disitulah saya merasa, wah, kayaknya saya nggak bisa bekerja di sini. Saya nggak dihargai. Gitu. Pasti teman-teman semua juga pernah merasakan seperti itu. Di kampus pun begitu. Saya yang merasa tadinya saya paling pintar, mendadak saya jadi merasa paling bodoh. Ya, pasti ada perasaan di mana kita nggak terima gitu. Ego kita kok jadi seperti ini. Tapi ya, puji Tuhan, saat saya memutuskan untuk terus bertahan dalam posisi saya, puji Tuhannya saya diberikan keluarga yang luar biasa, yang terus mengajarkan saya bahwa saya harus belajar. Nggak boleh saya merasa saya paling pintar, saya paling bisa, saya sombong, tapi saya harus belajar. Tanya kalau nggak bisa dan segala macam. Akhirnya saya memutuskan untuk bertahan, makanya sampai saat ini saya udah bekerja 8 tahun di suatu perusahaan dari pertama sampai sekarang. Dan dari situlah, lewat waktu berjalan, saya akhirnya sadar, oh, saya belajar. Sampai saat ini, saya pribadi saya pun diubahkan sama Tuhan. Jadi yang dulunya mungkin saya sombong banget gitu, kayak mau bergaul sama orang juga mungkin tanpa saya sadari saya milih-milih. Kalau sekarang malah kayak, oh udah dibilang Natalia mungkin ada yang bercanda, bodoh kamu begini-begini ya. Saya jadi kayak berpikirannya ya jadi kayak bercanda juga gitu. Jadi kayak orangnya lebih cincai lah kalau kata orang. Dan saya puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan membentuk saya seperti saya bersyukur saya membentuk saya jadi pribadi seperti ini, karena rupanya saya mau dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai saat ini, bertemu komunitas yang luar biasa, bertemu juga dengan Jemaat God Center yang luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya sekarang memiliki pribadi yang jauh lebih baik gitu, nggak sombong lagi, nggak cuek lagi gitu. Jadi saya juga percaya untuk teman-teman juga yang mungkin sedang ada dalam suatu pergumulan, sedang dalam ada suatu masalah, apalagi mengenai penundukan diri ini juga. Ya, saya percaya bahwa kalau kita berjalan sama Tuhan, kalau kita berjalan dalam hal yang positif bersama Tuhan, pasti Tuhan nanti ke depannya, di waktu yang akan datang kita baru sadar, oh ternyata Tuhan mau mengajari saya sesuatu. Mungkin dalam masalah ini yang tadinya kita berpikir ini masalah mungkin kita sendiri dapat menyelesaikan, ternyata masalah ini yang malah akan yang datang malah akan membentuk kita, yang akan merubah kita, bukannya kita yang menyelesaikan masalah itu. Ternyata masalah itu yang membuat kita belajar, oh ternyata saya yang harus berubah dan segala macam. Jadi ya teman-teman, biarlah terus setia berjalan sama Tuhan. Saya percaya kita semua akan dibentuk Tuhan dengan luar biasa, termasuk saya juga yang sampai saat ini masih diproses untuk penguasaan diri, untuk beberapa hal yang mungkin masih termasuk kelemahan-kelemahan saya, tapi saya percaya untuk teman-teman semua dapat sama-sama berjuang juga untuk segala pergumulan yang sekarang mungkin sedang dihadapi. Oke, demikian sharing firman Tuhan. Terima kasih
Shalom. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih buat Saudari Natalia untuk pelayanannya, juga kesaksiannya yang luar biasa ya. Kita percaya setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi pada kita semua pasti akan membawa sesuatu yang luar biasa di depannya, menjadikan kita pribadi yang lebih baik juga ke depannya. Biarlah setiap firman yang ditabur pada pagi hari ini boleh bertumbuh, berkembang, juga berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari saya mengundang seluruh jemaat untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami boleh menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami boleh tetap setia dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, setiap salib yang Tuhan izinkan untuk boleh kami pikul akan menjadikan kami pribadi yang lebih baik ke depannya, menjadikan kami pribadi yang luar biasa di depan sana dan mengerti setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman ini boleh tinggal dalam hati kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah, dan boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami mau bersyafaat bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap bangsa kami Tuhan, kami percaya hati Tuhan ada bagi bangsa kami. Tuhan yang mau memimpin dan mengurapi setiap pemimpin kami, yaitu Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ya Bapak. Semuanya Bapak, setiap jajaran menteri yang ada, kami percaya Tuhan, urapan-Mu ada dan kami berdoa biarlah roh takut akan Tuhan boleh ada dalam diri mereka. Kami pun berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia, biarlah Tuhan Engkau yang mau menguatkan mereka semua dalam pergumulan mereka, dalam iman mereka Tuhan, sehingga mereka boleh setia, tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan bagi setiap jemaat God Center, baik yang saat ini hadir maupun yang sedang berhalangan hadir pada hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka satu persatu Tuhan, terutama dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan mereka dalam setiap pergumulannya. Engkau juga yang menguatkan iman mereka Tuhan, agar mereka semua boleh tetap percaya kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan dalam segala situasi mereka ya Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan usaha mereka ya Bapak, Engkau yang memberkati, untuk studi mereka, untuk kesehatan mereka, kiranya boleh Tuhan yang melindungi dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan sepanjang aktivitas kami pada hari ini juga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dari saat kami bangun hingga saat kami beristirahat nanti, kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah.
Haleluya, Allah kita dahsyat dan berkuasa. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan buat pembicara kita, Ibu Natalia, yang telah berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Jangan bosan-bosan melayani ibadah di tempat kami ya. Ya, beginilah God Center. Jadi kita menyambut dengan baik, dengan hangat pelayanan hambanya Ibu Natalia. Ya, kita juga tetap dukung dalam doa supaya Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan supaya bisa lebih memberkati lagi umat Tuhan dimanapun Ibu Natalia Tuhan panggil untuk menabur benih firman-Nya. Haleluya. Sekali lagi terima kasih juga buat seluruh jemaat semua yang dibangun dan diberkati. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Ada pengumuman yang saya ulang. Rabu ini kita ada pertemuan raya. Saudara sekalian, mari kita sama-sama dalam aliansi pertemuan raya ini, kita sama-sama masuk dalam praise and worship. Kita mau upayakan untuk Rabu ini praise and worship-nya live, guys. Jadi mantap nih. Pemusiknya live nih. Jadi ayo sama-sama praise and worship live di pertemuan raya pada Rabu ini. Kita sama-sama memuji menyembah muliakan nama Tuhan. Juga setiap hari Sabtu God Center itu ada morning call. Kita sudah merasakan puasa doa, kita merasakan adanya terobosan-terobosan dalam kehidupan kita bagi setiap rekan-rekan yang selama ini setia dalam morning call sudah merasakan dampak dari doa sepakat itu, dan puji Tuhan memang kuasa Tuhan itu sangat luar biasa dan sungguh nyata. Seperti firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta Tuhan kabulkan gitu. Asal kita minta dengan sepakat dan tentu sesuai dengan kehendak-Nya. Mari nggak usah enggan. Cuman bangun pagi sekali aja Sabtu. Ya, kalau di gereja lain tiap hari mereka doa subuh gitu. Ya, kalau kita tim sih tetap ada ya doa subuhnya. Tapi ya jemaat kita nggak bebankan itu, seminggu sekali aja setiap hari Sabtu jam 5 pagi kita ada morning call. Minggu depan kita kembali dalam ibadah raya ya. Mari kita datang dengan sukacita dalam ibadah raya ini. Terus ada bocoran sedikit untuk Natal. Rencana Natal tahun ini kita mau upayakan supaya onsite. Jadi dalam onsite ini walau tetap kita akan streaming juga ada online-nya, tapi kita upayakan onsite. Semoga kasus virus corona nggak naik lagi, jadi kita bisa ya dan tidak ada masalah dengan aturan pemerintah nanti. Jadi ini kabar baik buat jemaat yang selama ini sudah rindu supaya kita bisa ada pertemuan bersama gitu ya, ketemu secara fisik itu penting buat kita. Ya kita paling persiapkan alat-alat seputar prokes nanti ya untuk itu. Doakan supaya onsite ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ternyata nanti dari Natal ini onsite-nya udah aman-aman aja ya, siapa tahu kita sudah mulai bisa ibadah onsite kan. Tetap dukung dalam doa. Haleluya. Seperti itu aja untuk pengumuman, nanti kita bisa umumkan lagi di grup. Ada permintaan khusus buat Ibu Natalia, kalau berkenan bisa mengirimkan beberapa fotonya untuk hari Minggu ini buat stok flyer ke depannya kalau untuk jadi pembicara. Ya, bisa dikirimkan, ada di private chat saya berikan nomor kontak untuk kirimkan fotonya. Ya, tuh, jadi beberapa angle bisa diambil. Kalau banyak stok, jadi yang bikin flyernya lebih gampang. Puji Tuhan. Ya, mari kita tutup ibadah raya kita pada saat ini. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Ibu Natalia, terima kasih buat Randy, terima kasih buat Saudara Robert Tampu Bolon, Novela, terima kasih buat Bro Luri, Cilina, Krisali, Kotantan, Ciela, Joel, terima kasih buat Jenitan, Jeffrey Wijaya, terima kasih juga buat Bro Herwin, haleluya. Terima kasih buat Albert, Terima kasih. Bu Deborah, Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Yesus memberkati semua. God bless.